Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya kali ini, saya akan membahas salah satu kitab tafsir modern kontemporer yang sangat penting dan banyak digunakan dalam kajian akademik, yaitu Tafsir Al-Munir, Al-Aqidah wa Al-Syariah wa Al-Manhaj, karya Wahbah Al-Zuhaili. Pembahasan ini meliputi biografi singkat mufassir dan kontribusinya dalam bidang tafsir, latar belakang historis penulisan kitab, serta metode, ciri khas, dan cara penafsiran Tafsir Al-Munir. Yang pertama, biografi singkat Wahbah Al-Zuhaili. Wahbah Ibnu Mustafa Al-Zuhaili lahir pada tahun 1932 di Dair Atiyah, Suriah, dan wafat pada tahun 2015. Ia dikenal sebagai ulama besar kontemporer yang menguasai berbagai disiplin ilmu, terutama tafsir dan fiqh. Al-Zuhaili menempuh pendidikan tinggi di Universitas Damaskus dan Universitas Al-Azhar, Mesir. Ia kemudian menjadi guru besar di Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Selain mengajar, ia sangat produktif menulis karya ilmiah dalam bidang tafsir, fikih perbandingan, dan pemikiran Islam. Keilmuan yang luas dan sikap moderat menjadikan Wahbah Al-Zuhaili sebagai salah satu ulama rujukan dunia Islam kontemporer. Karir dan kontribusi dalam bidang tafsir. Dalam bidang tafsir, kontribusi terbesar Wahbah Al-Zuhaili adalah menghadirkan tafsir yang ilmiah, sistematis, dan relevan dengan persoalan modern, tanpa keluar dari koridor metodologi tafsir klasik. Melalui Tafsir Al-Munir, Al-Zuhaili berusaha mengintegrasikan antara akidah, syariah, dan manhaj kehidupan. Sebagaimana tercermin dalam judul kitabnya, tafsir ini ditujukan untuk kalangan akademisi, mahasiswa, dan masyarakat muslim yang ingin memahami Al-Quran secara komprehensif dan seimbang. Dengan pendekatan ini, Tafsir Al-Munir menjadi salah satu tafsir modern yang paling banyak dijadikan rujukan di perguruan tinggi Islam. Latar belakang historis penulisan Tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir ditulis dalam konteks dunia Islam modern yang menghadapi tantangan globalisasi, sekularisasi, dan kompleksitas hukum kehidupan modern. Wahbah Al-Zuhaili melihat adanya kebutuhan akan tafsir Al-Quran yang tidak hanya menjelaskan makna ayat, tetapi juga mampu menjawab persoalan hukum, sosial, dan moral umat Islam masa kini. Oleh karena itu, Tafsir Al-Munir disusun dengan pendekatan komprehensif, akademik, dan moderat. Kitab ini ditulis dalam suasana keilmuan yang kuat dengan tujuan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang aplikatif di tengah perubahan zaman. Sumber dan metode penafsiran. Dari segi sumber penafsiran, Tafsir Al-Munir menggunakan Al-Quran sebagai sumber utama, hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih, pendapat para sahabat dan tabi'in, kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, kaidah fikih dan fikih perbandingan, fikih muqaran. Selanjutnya metode yang digunakan yaitu adalah metode tahlili, menafsirkan ayat demi ayat sesuai urutan mushaf. Wahbah Al-Zuhaili menyusun penafsiran dengan sistematika yang jelas, mulai dari penjelasan makna global ayat, analisis bahasa sebab turunnya ayat, hingga implikasi hukum dan sosial. Metode ini menjadikan Tafsir Al-Munir mudah diikuti sekaligus kaya secara ilmiah. Selanjutnya, ciri khas utama Tafsir Al-Munir adalah keseimbangan antara teks dan konteks. Al-Zuhaili tidak hanya menukil pada pendapat ulama terdahulu, tetapi juga menganalisis relevansinya dengan kondisi modern. Beberapa ciri penting tafsir ini antara lain bahasa ilmiah yang jelas dan sistematis, penekanan pada aspek hukum Islam dan penerapannya, pendekatan moderat dan lintas mazhab, keterkaitannya antara akidah, syariah, dan akhlak. Dari segi corak, Tafsir Al-Munir dapat dikategorikan sebagai tafsir fikih ijtimai kontemporer, yaitu tafsir yang menonjolkan dimensi hukum dan sosial Al-Quran. Sebagai penutup, Tafsir Al-Munir merupakan karya tafsir modern yang berhasil menggabungkan kedalaman ilmiah dengan relevansi praktis. Melalui tafsir ini, Wahbah Al-Zuhaili menunjukkan bahwa Al-Quran tetap mampu menjadi sumber utama
akidah, hukum, dan pedoman hidup Islam di era modern. Oleh karena itu, tafsir Al-Munir menempati posisi penting dalam khazanah tafsir modern dan kontemporer serta layak dijadikan rujukan utama dalam studi Al-Quran. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.